Assalamualaikum kelas, hai apa kabar? Mari kita melanjutkan pelajaran matematika tentang turunan fungsi aljabar, yaitu menggambar grafik fungsi. Tujuan pembelajaran adalah, setelah pembelajaran ini kalian dapat 1. Menentukan langkah-langkah menggambar grafik fungsi aljabar. 2. Melukis grafik fungsi aljabar. 3. Menentukan komponen-komponen grafik fungsi aljabar. Materi prasyarat agar kalian bisa menggambar grafik fungsi. Yang pertama adalah sifat-sifat turunan fungsi, fungsi turun, statis dan naik, kemudian titik dan nilai stasioner, serta nilai maksimum dan minimum. Keempatnya sudah kita pelajari sebelumnya ya. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi adalah, yang pertama tentukan titik potong atau tipe terhadap sumbu koordinat. Tipe terhadap sumbu X dan tipe terhadap sumbu Y. Ingat, tipe terhadap sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Dan tipe terhadap sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Langkah kedua, tentukan tipe jenisnya dan jenisnya. Tipe adalah titik puncak ya. Titik puncak diperoleh saat fungsi statis yang syaratnya adalah f aksen X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai maksimum dan minimum. Ingat, jika fungsi memiliki interval, maka ada 3 langkah, dan jika tidak mempunyai interval, maka hanya 2 langkah saja. Kemudian dilanjutkan yang terakhir adalah lukis grafiknya. Kalian dapat melakukan secara manual, menggambar dengan menggunakan penggaris dan kertas peta, tapi juga bisa menggunakan aplikasi. Terserah mau pakai Desmos, atau pakai GeoGebra, atau pakai aplikasi yang lainnya. Contoh soal yang pertama adalah, lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8 untuk interval 0 kurang dari atau sama dengan x dan x kurang dari atau sama dengan 5. Langkah pertama, tentukan tipe grafik terhadap sumbu koordinat. Tipe terhadap sumbu X adalah Y sama dengan 0. Kita peroleh titik 2,0 dan 4,0. Kemudian tipe terhadap sumbu Y adalah syaratnya X sama dengan 0. Kita peroleh titik 0,8. Yang kedua, tentukan titik puncak dengan menggunakan syarat statis, yaitu f aksen X sama dengan 0. Turunan dari X kuadrat min 6X ditambah 8 adalah 2X min 6 ya, jadi sama dengan 0. X-nya kita peroleh 3, kita substitusikan ke Y, kita dapatkan titik stasionernya, yaitu 3, min 1. Kemudian untuk menentukan jenisnya itu maksimum atau minimum, ingat kita gunakan tabel ya, kalau kurang dari 3, F aksen X-nya kita masukkan ke 2X min 6, itu kita peroleh negatif ya. Kalau kurang dari 3, kita misalnya ambil angka 0. 0 kita masukkan ke 2x min 6, itu adalah hasilnya min 6 ya, min, berarti fungsinya turun. Kemudian kalau x-nya sama dengan 3, itu saat f aksen x-nya 0 ya, kita masukkan ke 2 kali 3 dikurangi 6 adalah 0 kan, statis ya. Kemudian lebih dari 3, kita ambil misalnya 4. 2 kali 4, 8 dikurangi 6, 2 berarti positif, jadi fungsinya naik. Kalau kita perhatikan, ini gambarnya berupa fungsi kuadrat yang membuka ke atas, titiknya di bawah, jadi tipenya jenisnya adalah minimum. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Substitusikan ujung-ujung interval, tadi ujung intervalnya adalah 0 dan 5, kita masukkan saat X sama dengan 0, ternyata kita peroleh titik 0,8 dan X sama dengan 5, kita peroleh titik 5,3. Ya, kita gambarnya berupa parabola dengan terbatas ya. Ini 0,8, ini 5,3 dan ini tadi puncaknya adalah 3, min 1, jenisnya minimum. Lanjut. Soal yang kedua. Lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan 4 min 3x dikurangi x kuadrat untuk interval min 5 kurang dari atau sama dengan x
dan X kurang dari sama dengan 1. Sekilas kalau kita melihat, ini gambarnya adalah fungsi kuadrat, karena A-nya min, ya, A itu yang letaknya di depan X kuadrat, maka pasti grafiknya berupa parabola yang membuka ke bawah, tipunya ada di atas ya, maksimum. Nah, kita buktikan ya. Langkah pertama, tentukan tipe grafik terhadap sumbu koordinat. Tipe terhadap sumbu E kita peroleh titik min 4,0 dan 1,0. Tipe terhadap sumbu Y kita peroleh, ya syaratnya X sama dengan 0 ya, kita peroleh titik 0,4. Yang kedua, tentukan tipe titik puncak dengan menggunakan syarat statis, kita peroleh 3 dikurangi 2X sama dengan 0, X-nya adalah min 3/2. Jangan kaget kalau ketemu pecahan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan ketemu pecahan ya. Tak selamanya dunia indah kan ya. Jadi tak selamanya matematika jawabannya bilangan bulat. Bisa pecahan ya. Nah kita substitusikan ke Y, kita peroleh Y-nya 25/4. Jadi titik puncaknya adalah min 3/2, 25/4. Untuk mengetahui maksimum atau minimum, walaupun tadi kita sudah tahu ya, kita gunakan tabel, kita peroleh kalau kurang dari min 3/2, misalnya kita ambil min 2 ya, kita masukkan ke F aksen X, ketemunya positif, ya F aksen X kalau positif lebih dari 0 kan gambar fungsinya naik ya. Kemudian saat X-nya sama dengan min 3/2 itu 0, berarti statis. Kemudian lebih dari min 3/2, misalnya kita ambil 0 ya, atau 1 boleh, atau min 1 boleh. Itu hasilnya negatif, fungsinya turun. Sehingga kita peroleh tipunya maksimum jenisnya di titik min 3/2, 25/4. Kemudian ujung-ujung interval kita masukkan, kita peroleh X sama dengan min 5 itu dapat titik min 5, min 6 dan X sama dengan 1, kita peroleh titik 1,0. Kita gambar grafiknya ya. Tadi min 5, min 6 ini kurang ke bawah ya. Dan titik 1,0 ini pas sumbu X ya. Dan titik puncaknya min 3/2, 25/4. Ini contoh soal yang kedua. Masih tadi fungsi kuadrat. Sekarang kita ke contoh ketiga. Lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 36x ditambah 5 untuk interval min 3 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan 5. Langkah pertama, tentukan tipe. Di sini tipe terhadap sumbu X. Karena tidak bisa difaktorkan semua ya kita cuma dapat 1 nggak masalah ya. Min 5,0. Ingat untuk mencari ini kita berarti ke matematika peminatan yaitu polinomial menentukan faktor dari polinomial ya atau suku banyak dengan bisa menggunakan Horner, metode Horner ya. Nah, ayo dibuka lagi. Kemudian tipe terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0 kita masukkan kita dapat titik 0,5 ya. Kemudian yang kedua, tentukan tipe dengan menggunakan syarat statis. Perhatikan ada 2 tipe di sini ya. Karena dari diturunkan sama dengan 0 kita dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 kita masukkan dapat Y-nya 49, X sama dengan 3. Kita substitusikan dapat Y sama dengan min 76. Untuk mengetahui jenis tipunya, kita masukkan ke tabel seperti biasa. Ya. Tadi min 2 sama 3 ya, kita letakkan urut min yang di sebelah kiri plus yang di sebelah kanan. Kurang dari min 2, misalnya min 3, kita masukkan ke F aksen X-nya, itu ketemu positif, berarti fungsinya naik. Pada saat X sama dengan min 2, hasilnya 0, kita masukkan ke F aksen X ya, berarti statis. Kemudian lebih dari min 2, misalnya min 1 atau 0. Kita masukkan ketemunya F aksen X-nya negatif, kurang dari 0, berarti fungsinya turun. Kemudian kurang dari 3X-nya, kita ambil misalnya 2 atau 1, itu ketemunya F aksen X sama dengan negatif. Ya, jadi fungsinya turun. Dan ini kita lanjutkan. Jadi ini turun ya. Kemudian saat X sama dengan 3, hasilnya adalah 0 berarti statis. Dan lebih dari 3, misalnya 4, kita masukkan ke F aksen X,
hasilnya bilangan positif, berarti gambarnya naik. Ya, sehingga seperti gelombang ya. Jadi di sini tipu maksimumnya itu min 2,49 dan tipu minimumnya 3,76. Substitusikan ujung-ujung intervalnya tadi X sama dengan min 3, dapat Y sama dengan 32 ya. Sehingga titik ujung intervalnya yang satu min 3,32 dan untuk X sama dengan 5, ujung interval yang lain kita dapat Y sama dengan 0 ya. Jadi 5,0. Karena bilangannya besar Y-nya, maka ini gambarnya putri skala ya. Jadi gambarnya seperti ini, seperti gelombang dan terbatas ya. Ini 5,0, kemudian ini min 3,32. Ini yang maksimum tadi tipunya adalah min 2,49 dan tipu yang minimum adalah 3,76. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjutkan dalam bentuk diskusi kelompok yang akan kita laksanakan di dalam kelas ya. Untuk mengerjakan lembar kerja bersama ya, diskusi kelompok ya. Oke. Terima kasih sudah belajar. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas.